Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa bersama. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk semuanya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat. Mungkin ada ya 1-2 orang kelihatannya yang tidak hadir. Semoga yang tidak hadir, yang sakit, diberi kemudahan kesehatan selalu. Dan kita selalu bersyukur kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di SMK ini. Banyak teman-teman kita yang masih belum bisa bergabung di SMK. Untuk itu kita harus bersemangat belajar untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Awali dengan semangat tepuk 3S. Tepuk 3S. Saya siap sukses. SMK bisa. Semangat. Amelia, Sylvia, Hadir. Sarah, Hadir. Yuningsih, Hadir. Lilis, mengelompokkan membuat buku besar. Sekarang masih ingatkah apa itu buku besar? Barangkali masih ada yang ingat apa itu buku besar. Tunjuk jari barangkali. Buku besar apa? Buku besar. Siapa ini? Siapa? Rina, Fitriana, Fitriani. Siap, Fitriani, apa itu buku besar? Buku besar adalah buku yang Oke, perhatikan. Ini Bapak mau menanyakan. Coba bayangkan apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda belanja di supermarket. Ketika itu kamu melakukan transaksi, yaitu pembayaran kepada kasir. Terus apa yang ada di pikiran Anda tentang kasir itu? Bagaimana cara melaporkan hasil penjualannya itu? Adalah supaya kamu terakhir dalam membuat atau menganalisis akun sehingga kamu nanti bisa terampil membuat laporan. Itu ya. Beberapa pendapat dari para ahli yang bisa menjadi acuan untuk memahami pengertian laporan keuangan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Munawir, laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Yang kedua, menurut Bambang Rianto, laporan keuangan adalah keadaan finansial suatu perusahaan di mana neraca atau balance sheet mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan laporan laba dan rugi atau income statement mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu.
biasanya meliputi periode 1 tahun. Yang ketiga, menurut Kashmir. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disingkat IAI. Laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan atau financial position, kinerja keuangan atau financial performance, dan arus kas atau cash flow dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Sedangkan yang kelima, menurut Wikipedia, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan cara penyajiannya, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang sering disingkat PSAK, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan larus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masing-masing dari laporan keuangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Neraca atau yang bisa juga disebut sebagai balance sheet dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Neraca berisi gambaran posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Untuk menyusun laporan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva, baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Dalam neraca juga terdapat 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan aktivitas transaksi pada perusahaan yang akan berpengaruh pada stabilitas, resiko, dan prediksi pada suatu periode yang menghasilkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi laba dan rugi perusahaan. Laporan laba rugi yang dibuat perusahaan merupakan acuan atau kondisi perusahaan dan pengambilan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu, yang didasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut, dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas juga disebut dengan cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Pada umumnya, laporan arus kas banyak digunakan sebagai indikator dari jumlah. Dengan tayangan itu diharapkan nanti kamu diskusikan, ya, dengan melihat tayangan dan sudah kamu pahamin ada apa sih di tayangan video itu, kamu diskusikan bersama-sama. Nanti kita bagi kelompok, ya. Apa mau kelompoknya nanti mengikuti kelompok yang kemarin atau mau model baru, nanti terserah kamu nanti, ya. Kita bagi, saya bagi lembar kerjanya dan kamu kerjakan, kamu diskusikan, ya, per kelompok. Nanti hasilnya kamu presentasikan apa yang sudah kamu setelah mengamati video tersebut, ya. Kamu nanti tiap kelompok bisa diwakilin 2 orang, ya, memaparkan hasil kamu dalam mengamati video. Capek nggak? Panas nggak?
Berdiri dulu tuh, berdiri dulu. Berdiri dulu biar berdiri dulu. Biar nggak panas, biar nggak tegang. Gerak-gerakan ini. Hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan. Tapi insya Allah nanti dengan ikhtiar, dengan perjalanan seperti ini, kita akan dapat barokahnya dan hasilnya, ya. Maka sebelum kita kamu lanjutkan, kita bentuk kelompoknya langsung jadi atau mau seperti ini, ya. Untuk pembentukan kelompok seperti sesuai di duduk, sesuai tempat duduk aja ya. Dulu itu sebelum saya jelaskan di depan, kamu buka-buka dulu, baca-baca dulu, nanti bisa dipertanyakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kita jelaskan sebelum kamu mengerjakan. Di lembar kerja, dari sini cukup kamu isi nama kelas, ya. Itu. Nah, di sini di situ ada soal evaluasi. Di soal evaluasi bisa kamu kerjakan, terus hasilnya bisa kamu kirim lewat Classroom atau lewat WA, ya, WA di grup. Bisa lewat grup KWU, bisa di Classroom. Terus ini ada lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompok, kamu isi nama kelompok, anggota kelompok, ya, sesuai kelompoknya namanya. Nah, ini ada tabel, ya. Ada tabel keuangan, ini kamu amatin, kamu diskusikan per kelompok. Nanti hasilnya apa? Nanti kamu presentasikan, bisa diwakilin satu kelompok 2 orang ke depan, ya. Hasilnya apa nanti? Hasil analisis kamu apa? Nanti kamu presentasikan ke depan, nanti yang lain menanggapin dan nunggu giliran tentunya, ya. Coba kamu diskusikan, nanti hasilnya kamu presentasikan.
Itu Rina, kamu hasilnya diringkas hasilnya ya, sama kata-kata kamu. Ya, kamu lihat ini tabel, barangkali ada yang belum jelas. Di sini tabelnya ini belum namanya tabel ini belum bisa dikatakan laporan keuangan, tapi bentuknya tabel. Ini tabel keuangan. Dari tabel ini ada 2 data keuangan, yaitu laba rugi dan neraca. Dan seterusnya. Kamu analisis, ada apa di tabel ini. Nanti kamu ke depan presentasikan. Dari kelompok saya menemukan data keuangan khususnya di data laporan keuangan, yaitu di laporan laba rugi. Di mana di laporan laba rugi, di situ di akun-akun yang ada, yaitu akun-akun semua pendapatan dan semua beban. Jadi di situ nanti semua pendapatan dikurangi dengan semua beban akan menghasilkan laba. Kemudian dalam metode pencatatan laporan keuangan, kita bisa memakai laporan keuangan laba rugi yang modelnya model horizontal, yaitu dari atas ke bawah dan bisa aja yang sejajar, yaitu dengan model horizontal. Demikian hasil analisis yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, barangkali saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Biasanya cara menyusun akun ini disusun berdasarkan tanggal, lalu jenisnya. Di sini tujuan disimpan di atas karena Jadi ini adalah hasil penemuan, hasil analisis dari teman-teman kamu sudah mempresentasikan, yaitu neraca. Jadi setelah melihat daftar keuangan yang sudah ditampilkan, yang diambil dari lembar kerja siswa, itu kamu bisa mendapatkan hasil data neraca. Apa sih data atau akun-akun apa dalam neraca? Yaitu kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti tugas-tugasnya kamu masukkan ke atau bisa dikirim di WA di Classroom ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kamu persiapkan dan belajar lagi. Kita akan belajar membuat laporan keuangan sebenarnya. Kalau tadi kita masih belajar standar-standar akuntansi, tetapi untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mentransaksi, memasukkan ke transaksi, kemudian membuat jurnal.
kemudian membuat laporan keuangan. Ada pertanyaan? Nah, kemungkinan ada kesulitan-kesulitan yang kamu temui, kamu dapatkan, bisa kamu tulis di lembar kerja siswa atau di situ nanti kamu kumpulkan lagi setelah pelajaran selesai. Untuk tugasnya yang evaluasi tadi bisa kamu kirim lewat email atau lewat WA. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhirin, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah metode pembelajaran hari ini lebih menyenangkan atau lebih baik dari sebelumnya? Dan kesulitan-kesulitan apa dalam pembelajaran saat ini? Mangga. Coba kalau kira-kira ini waktu sudah habis, kamu beres-bereskan buku-bukunya, terus kamu siap, kamu pimpin satu orang untuk berdoa. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.